Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juju Jumaroh, NIM 20081050113, kelas 6A jurusan Tadris Matematika. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial mengenai analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Langsung saja kita buka SPSS-nya. Nah, ini merupakan tampilan dari SPSS-nya. Sebelum saya mempraktekkan di SPSS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai analisis regresi berganda. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya independen terhadap variabel dependen. Kemudian ada beberapa macam analisis regresi, yang diantaranya yaitu analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Artinya bahwa regresi linear berganda dapat digunakan ketika jumlah variabel independen minimal 2 variabel. Ada beberapa uji prasyarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan analisis regresi berganda, di antaranya lolos uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi ini digunakan ketika pola data bersifat time series atau data sekunder. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang akan dianalisis di SPSS. Langsung saja ini kita copy. Kita masukkan ke SPSS. Nah, kemudian kita masuk ke variabel view. Di sini kita ganti namanya menjadi X1. Kemudian ini X2 dan ini Y. Untuk tipenya biarkan dengan tipe numerik. Nah, untuk desimal kita nolkan semua. Kemudian untuk labelnya X1 itu motivasi belajar. Untuk X2 yaitu minat belajar. Dan untuk Y-nya yaitu hasil belajar. Kemudian measure di sini kita ganti dengan scale. Jika sudah, kita kembali ke data view. Nah, di sini untuk melakukan analisis regresi berganda, di sini kita pilih analyze, kemudian regression, lalu pilih linear. Nah, untuk hasil belajar Y, kita masukkan ke kolom dependen. Dan untuk variabel X1 dan X2 kita masukkan ke kolom independen.
Kemudian oke. Nah, ini adalah output dari SPSS-nya. Kemudian langsung saja kita interpretasikan. Untuk menginterpretasi output dari regresi berganda ini, kita fokus ke PDF. Di sini pada tabel yang pertama yaitu tabel model summary, di mana tabel model summary ini menunjukkan uji koefisien determinasi. Dari tabel diketahui bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,803, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 80,3%. Selanjutnya ada tabel ANOVA atau uji F. Analisis dari output uji F ini di mana model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Diketahui dari tabel bahwa nilai signifikansinya di sini yaitu 0,000. Maka nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi sudah fit. Dapat diartikan juga bahwa nilai signifikansi 0,000 ini kurang dari 0,05, disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel independen. Kemudian yang selanjutnya di sini ada tabel koefisien. Tabel ini digunakan untuk uji T atau uji hipotesis. Untuk kriteria pengujian uji T atau uji hipotesis ini, di mana jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 berkesimpulan ada pengaruh secara signifikan. Dan jika nilai signifikansi sama dengan 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Selanjutnya, analisis dari regresi uji T atau uji hipotesis, di mana yang pertama, nilai signifikansi dari variabel X1 sebesar 0,395. Nilai ini kurang dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua, nilai signifikansi dari variabel X2 sebesar 0,006. Nilai ini lebih dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel X2 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, analisis persamaan regresi berganda. Persamaan regresi berganda diperoleh sebagai berikut. Nilai 2,612 ini konstan ditambah 0,192 ini merupakan nilai dari variabel X1 ditambah 0,886
dari variabel X2. Jadi, nilai konstanta yang diperoleh sebesar 2,612 ini diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependen bernilai 2,612. Kemudian, nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai positif sebesar 2. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0,888. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.